Halo teman-teman, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif ya. Masih ingat kan teman-teman apa itu perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif? Ya benar, jadi perkembangbiakan secara vegetatif itu adalah perkembangbiakan yang tidak melewati proses pembuahan ya. Ada berapa sih perkembangbiakan secara vegetatif? Ada dua ya. Jadi pertama secara alami dan yang kedua secara buatan. Jadi ada beberapa tanaman yang dia itu meski tanpa melewati proses pembuahan dia bisa berkembang biak, punya anakan. Nah, beberapa tanaman lain yang tidak bisa berkembang biak secara vegetatif alami biasanya sama manusia itu dibikinkan cara. Nah, cara itu namanya perkembangbiakan vegetatif buatan. Di video kali ini kita membahas dulu yang vegetatif alami ya teman-teman. Jadi perkembangbiakan secara vegetatif alami itu ada 5 ya teman-teman. 1 dengan tunas, kedua dengan geragih atau stolon, ketiga dengan akar tinggal atau rizoma, keempat dengan umbi ya teman-teman. Umbi sendiri ada 3 nanti ya. Lalu yang terakhir dengan spora. Kita bahas satu-satu ya teman-teman, kita belajar satu-satu. Mulai dari tunas dulu. Nah, beberapa tanaman seperti pisang, pohon bambu, dan tanaman cocor bebek itu dia bisa berkembang biak dengan tunas teman-teman. Jadi kita tidak perlu menanam pisang itu dari bijinya. Ya, di antara tumbuhan-tumbuhan pisang yang besar itu biasanya nanti dia keluar anakan pisang kecil. Nah, pisang kecil itu akan terus tumbuh dia menjadi pisang besar. Nah, begitu juga pohon bambu. Di rumpun-rumpun bambu, apa ya namanya, barongan, itu kalau teman-teman amati, itu ada yang keluar kecil gitu di sebelah-sebelah indukannya yang besar. Nah, itu adalah anakan bambu, tunas bambu ya. Itu namanya apa teman-teman? Ada namanya loh itu, namanya rebung ya. Nah ini bisa disayur teman-teman. Ada yang pernah makan sayur rebung? Iya, baunya sedikit tajam ya, tapi rasanya enak. Lalu ada juga tanaman cocor bebek. Tanaman cocor bebek itu juga berkembang biak dengan tunas. Tapi tunas advent ya teman-teman. Tunas advent itu adalah tunas yang muncul di ketiak daun. Jadi kalau teman-teman di rumah punya tanaman cocor bebek, teman-teman perhatikan. Di ketiak-ketiak daunnya itu ada satu lagi, ada yang muncul kecil-kecil gitu. Itu adalah bakal tanaman cocor bebek. Nanti dia keluar akarnya. Kalau sudah agak gede, akarnya banyak, digunting aja taruh tanah. Dia sudah jadi tanaman baru itu teman-teman. Nah, sudah jelas ya yang perkembangbiakan dengan tunas. Sekarang kita yang kedua ya, perkembangbiakan dengan geragih atau stolon. Apa sih Kak geragih atau stolon itu? Jadi geragih atau stolon itu adalah jadi kalau ada tanaman itu ada sulurnya teman-teman. Nah sulurnya nanti membengkak dia, membengkak menyimpan cadangan makanan, keluar akarnya. Nah itu yang namanya stolon. Tanaman-tanaman yang berkembang biak dengan geragih atau stolon itu contohnya stroberi, ya, pegagan, atau rumput suketeki itu juga dengan geragih. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, ini ya, sebentar. Nah, ini dia adalah sulur-sulurnya teman-teman ya. Dia membengkak, sulurnya ini nanti membengkak, lalu dia keluar akarnya. Nah, kalau akarnya sudah banyak, ini tanamannya, tangkainya, daunnya ini sudah besar. Teman-teman tinggal putus aja di sini. Jeret, jeret gini. Sudah dia jadi tanaman baru. Terpisah dari induknya dia hidup, enggak apa-apa. Ya. Jadi dari satu tanaman stroberi atau pegagan itu nanti satu sulur itu keluar banyak stolon. Ya. Keluar banyak stolon, kalau stolon-stolonnya akarnya sudah rimbun, sudah besar, daunnya sudah bagus, dipotong aja.
Nanti jadi berapa? Ini dari satu sulur loh teman-teman, jadi 1, 2, 3, 4. Jadi 4 tanaman. Kalau susah mengamati, karena tidak ada tanaman stroberi dan pegagan, coba amati rumput suketeki itu aja. Kan banyak ya, kalau suketeki kan gampang sekali tumbuhnya. Nah, sudah jelas ya yang dengan geragih atau stolon. Sekarang kita belajar yang tentang yang ketiga ya, dengan rizoma teman-teman atau akar tinggal. Nah ini biasanya itu pada tanaman-tanaman seperti jahe, lengkuas, kencur, kunyit ya. Itu pakai rizoma ini, pakai akar tinggal ya. Nah, coba kalian kalau misalnya di rumah bilang sama mama coba aku minta jahe dong gitu. Nah, jahe itu biarkan ditanam aja ke tanah, nanti dia bisa keluar akarnya, teman-teman. Itu yang namanya dengan akar tinggal, ya. Lalu yang keempat kita punya umbi, teman-teman. Nah, umbi ini agak banyak ya, teman-teman. Ada 3 jenis umbi, ya. Umbi-umbian itu ada umbi akar. Nah, ada umbi batang. Lalu yang ketiga ada umbi lapis. Nah, apa sih bedanya umbi akar, umbi batang, dan umbi lapis? Tapi sebelumnya kakak jelaskan dulu ya. Jadi perkembangbiakan dengan umbi itu adalah bagian dari tanaman yang beralih fungsi, berubah fungsi, termodifikasi gitu. Yang bagian yang mana kak yang berubah fungsi? Nah, kalau umbi akar yang berubah fungsinya adalah akar. Kalau umbi batang yang berubah fungsi ya batangnya. Kalau yang umbi lapis itu adalah pangkal daun yang berubah fungsi. Ini kita belajar satu-satu dulu ya, dari umbi akar dulu. Jadi umbi akar itu kalau kalian perhatikan tanaman apa ya yang paling mudah? Wortel aja deh, wortel itu mudah. Ini ada gambarnya, teman-teman perhatikan gambarnya. Ini adalah akar, teman-teman. Ini adalah akar. Nah, akar ini kan tugasnya mencari makanan ya, teman-teman. Pada tanaman-tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar, ini akarnya punya kekuatan super. Kalau mencari makanan dia cepat sekali. Ada turbonya gitu. Cepat besar dia. Cepat besar, kemudian makanan-makanan yang sudah dia dapatkan itu ditandon ke dalam dirinya. Jadi dia semacam gudang makanan gitu loh. Nah, kalau dia sudah nandon makanan banyak, dia besar, akhirnya jadi buah. Jadi sebenarnya kalau kita makan wortel itu kita makan akar, teman-teman. Akar yang berubah fungsi menjadi gudang makanan. Nah, itu kita makan gudangnya, ya. Begitu juga pada tanaman singkong. Singkong itu juga berubah fungsi menjadi, akarnya berubah fungsi menjadi gudang makanan. Ya. Nah, sudah jelas ya kalau umbi akar itu berarti akarnya yang bekerja keras bagai kuda gitu ya. Jadi kita itu makan akar sebenarnya. Lalu kalau umbi batang gimana kak? Nah, umbi batang itu yang berubah fungsi adalah pangkal batangnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatikan kentang ya, ini namanya mata tunas teman-teman. Ya, mata tunas. Dia biarkan saja nanti dia keluar bakal batang baru. Nah, kalau sudah gede dia jadi daun, keluar daunnya. Nah, ini yang berkembang biak dengan umbi batang. Ini teman-teman bisa nyoba juga di rumah. Kalau mamah punya kentang, bilang sama mama, aku minta 1 kentang, jangan dimasak. Sudah kentangnya itu taruh aja di kulkas, nggak usah dikeluar-keluarin 1 bulan aja. Nah, itu kalau sudah teman-teman 1 bulan, nanti keluarkan dari kulkas, dia akan keluar ini. Keluar batangan muda, lalu ada keluar akar-akar serabut akarnya. Nah, kalau sudah kayak gitu, teman-teman pindahkan aja ke tanah. Pindahkan ke tanah, tunggu sampai dia umurnya 3 atau 4 bulan. Nah, teman-teman nanti dibongkar lagi tanahnya, tanah yang gembur ya, tanah yang bagus, yang banyak pupuknya, yang gembur, disirami kena cahaya matahari. Nanti kalau sudah 3 bulan, 4 bulan dibongkar tanahnya, ada banyak kentangnya. Jadi dari 1 kentang teman-teman bisa dapat mungkin sekitar setengah kilo kentang ya. Hebat kan? Nah, coba di rumah kalau ada kentang, punya kentang, coba di rumah. Lalu yang ketiga dengan umbi apa? Umbi lapis ya teman-teman. Umbi lapis ini yang berubah fungsi adalah pangkal daunnya. Jadi pangkal daunnya itu berlapis-lapis. Jadi ini loh teman-teman, ini ya.
Ini kan teman-teman lihat, ini kan ada lapisan-lapisannya. Ini sebenarnya pangkal daun. Nah, ini loh. Nah, ini kan nanti bakal jadi daun. Ini kalau panjang, nanti dia keluar daunnya, teman-teman. Keluar daunnya. Kalau memanjang gini, keluar daunnya. Nah, gitu. Nah, sedangkan ini akar. Jadi yang berubah fungsi sebenarnya pangkal daun. Bawahnya, bagian bawah daun ini berubah fungsi menjadi cadangan makanan. Nah, ini juga bisa dicoba kok di rumah. Jadi minta bawang merah 1 ke mama. Mama minta bawang merah. Nah, ya cari yang sudah mulai keluar akarnya di sini ya, teman-teman. Cari yang sudah mulai keluar akarnya dikit gitu. Ini nanti teman-teman potong deh, potong di sini. Potong di sini, ini buat masak mama. Ini teman-teman potong, tanam ke tanah yang gembur, tanah yang banyak pupuknya gitu, kena cahaya matahari, cukup air. Nanti enggak lama kok teman-teman, 10 hari dia akan membentuk tunas baru. Warna hijau gitu, nanti jadi tanaman bawang ya. Sudah jelas ya perbedaan antara umbi akar, umbi batang, dan umbi lapis ya. Kakak ulangi ya, jadi kalau umbi akar yang berubah fungsi akarnya. Kalau umbi batang yang berubah fungsi pangkal batang. Kalau umbi lapis yang berubah fungsi adalah pangkal daunnya ya. Sekarang kita yang terakhir teman-teman, perkembangbiakan vegetatif yang terakhir yaitu dengan spora. Spora ini apa sih Kak? Spora itu titik-titik hitam yang ada di daun. Jadi kita nggak bisa ngelihatnya teman-teman ya. Kita pakai mikroskop kalau melihat itu. Nah itu karena dia ukurannya kecil, dia mudah terbawa angin. Dia terbawa angin nanti jatuh di tempat-tempat yang lembab. Di pinggir-pinggir selokan, di dekat-dekat sungai. Nah pokoknya tidak terlalu kena cahaya matahari itu, nanti dia akan tumbuh jadi tanaman baru. Yang berkembang biak dengan spora ini apa sih Kak? Yang berkembang biak dengan spora itu paku-pakuan, tanaman pakis, lalu jamur itu pakai spora. Nah teman-teman, sudah paham perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif alami apa aja? Ada 5 ya. Jadi nanti kalau ada soal dari Ibu guru, Bapak guru bisa mengerjakan ya. Nah, yang untuk percobaan dengan kentang atau dengan jahe atau dengan bawang bisa dicoba di rumah. Selamat mencoba ya teman-teman, selamat bereksperimen. Dadah!